Hai Sobat Satwa, ketemu lagi bareng Lia di program Satwa Kita. Satwa Kita episode kali ini akan bahas tentang hewan kecil yang menggemaskan dan tentunya berwarna-warni ini nih. Yap, bener banget, gecko. Satwa kita, sekarang Lia sudah bersama dengan Mas Ragil. Mas Ragil ini adalah pengoleksi gecko ya Mas ya? Banyak banget geckonya, bisa dilihat dari sini, dan di depan kita juga udah ada geckonya. Ya bener ya Mas ya? Iya. Tapi sebelum itu aku pengen nanya dong Mas, kenapa akhirnya suka dengan gecko? Awalnya gimana? Emang tiba-tiba, wah ini kayaknya unik nih. Ya emang dulu kan dikasih temanku Mbak. Oke, gecko ya? Iya, dikasih temen gecko. Aku pelihara satu, lama-lama tertarik. Jadi kok warnanya kok bagus-bagus, lihat-lihat di Instagram, di internet, warnanya bagus-bagus. Terus ketagihan lah beli satu lagi sampai banyak. Terus akhirnya di-breed sendiri, dikawinkan dan jadi anak-anak kok malah jadi banyak. Jadi ini banyak banget gitu ya? Gecko adalah sejenis kadal dari famili Geckonidae. Gecko sendiri memiliki variasi warna yang cantik. Gak heran kalau akhirnya banyak orang yang jatuh cinta sama gecko. Habitat asli gecko berada di bawah tanah dengan suhu sekitar 29 hingga 30 derajat Celcius. Karena dengan suhu tersebut, gecko dapat mencerna makanan dengan baik. Gecko merupakan hewan nokturnal yang aktif di malam hari. Gecko adalah hewan yang memiliki kelopak mata. Dan inilah yang membuat gecko punya kemampuan yang baik untuk berkedip sehingga tidak akan kelilipan. Bahkan, gecko juga memejamkan mata ketika tertidur, mirip seperti manusia. Meski memiliki tubuh yang mungil, gecko ternyata dapat tumbuh hingga mencapai panjang 50 cm, bahkan lebih. Kalau total ada berapa Mas jumlahnya Mas? Kayaknya banyak banget ya? Di sini berarti berapa ya? 50, 100, ya sekitar 150-an ada. Itu di breeding sendiri? Iya. Oh, wow. Kalau yang di depan kita ini ada jenis apa Mas? Warnanya cantik nih. Ini ada yang oranye ini tomato. Ya, ini tomato. Tomato, terus yang ini emerald red stripe. Emerald red stripe. Iya. Karena ini ya garis-garisnya ya, ya. Garis merah. Terus yang ini Mexnoraptor. Mexnoraptor. Kalau jenisnya kayak gitu dilihat dari apa sih Mas? Dari ciri badannya, coraknya juga. Dari warnanya. Dari warna dan dari morfologinya lah kelihatan. Kalau albino itu matanya merah. Oke, ini ada yang albino nggak nih? Ini albino. Itu albino. Ini juga albino. Itu juga albino. Oh, ini non albino. Oh, itu non albino. Iya. Yang ini? Yang ini bukan? juga non albino. Ini yang ini albino. Oh, yang albino ini ya. Kalau yang albino ini jenisnya apa Mas? Morphnya apa? Ini Mexnoraptor. Mexnoraptor. Iya. Dengan ciri-cirinya. Oh, ini matanya merah ya? Iya, merah. Ya. Tuh. Kalau itu eclipse. Yang albino yang jenis ini emang semua corak badannya dia kayak gini atau beda-beda kadang? Beda. Kalau snow itu kebanyakan motifnya agak ke putih-putihan. Cuma kalau udah gede mutasinya jadi agak ke kuning-kuningan. Agak kuning-kuning kayak gini nih ya. Waduh. Ini kalau cara bedain gecko yang jantan sama betina susah nggak sih Mas? Gampang. Gampang. Gimana tuh caranya tuh? Kalau udah usia 5 bulan ke atas bisa dilihat dari pangkal ekornya. Dari pangkal ekornya. Nah, ini. Oke, berarti harus dibalik kayak gitu ya? Iya. Kalau pangkal ekor ini ada benjolan 2 ini. Nah, ini pasti jantan. Oh, itu jantan. Dilihat dari belakangnya ini. Yuk, dan ada huruf V-nya ini. Oke, di belakangnya ini. Oh, oke. Kalau ini kan betina. Nah, nggak ada. Oh, soalnya nggak ada ini ya di belakangnya ini ya. Tuh, bisa ada bedain benjolan. itu juga.
Ini adalah yang albino. Ini albino Yang ya. albino bener. Kalau yang ini Mas, yang garis-garis ini. Ini emerald red stripe, ini non albino. Oh, non albino. Tapi emang warnanya agak mirip dengan albino gitu ya? Warnanya oranye muda gitu ya, Iya, Mas? Ya? iya, ini orange. Kalau di albino gecko itu kan kehilangan pigmentasi hitam. Oke, yang ini, yang buntutnya ini. Oke. Kalau ini kan yang non albino. Nah, kalau yang non albino itu pasti ada titik-titik hitam. Titik-titik hitam dan matanya juga hitam. Oke, berarti perbedaannya bisa dilihat dari mata sama motifnya Sama yang di warna, badannya iya, ini ya, iya. benar. Oke, kalau yang ini, yang kuning ini apa nih? Ini wet and yellow. Wet and yellow, Iya. bukan albino ya, tapi ya. Non albino ini. Kalau wet and yellow itu ciri khasnya dia agak ke pastel gitu warnanya. Wah, itu bunyi tuh barusan tuh. Hmm. Emang dia mengeluarkan bunyi kayak gitu juga atau Enggak seperti tokek rumah sih, Pak. Kalau tokek rumah kan ada suaranya. Kalau ini enggak, paling dia enggak ada suaranya sih. nggak ada suaranya? Dan perawatannya juga kayaknya lebih mudah ya, Mas ya? Perawatannya sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali. Lihat nih. Kalau ukuran gecko tuh paling besar seberapa, Mas, biasanya? Ini ukuran segini udah indukan ini. Ini bukan, ini berapa? Umurnya berapa? Ini kurang lebih 2 tahun lah. Oh, segitu ini segini 2 tahun. Iya. Kalau yang si albino ini? Kalau ini sama kurang lebih 2 tahun, Ini itu 2 tahun juga. season kemarin itu. Ya, tapi emang beda-beda ya ini ya ukurannya ya, benar ya. Tuh. Kalau yang paling gede tuh ada jenis apa, Mas? Yang gecko. Ada giant juga ya katanya ya? Iya, ada giant. Gen giant itu ya gede. Berarti lebih gede dari yang ini. Ya, lebih gede dari yang ini. Kalau motifnya sama juga kayak gini? Motifnya ya kurang lebih sama lah, tergantung morphnya. Oh. Kalau giant itu kebanyakan paling sun glow, tangerine. Ini masih basic morph lah. Oke. Kalau gitu nanti kita lihat yang lain juga ya, Mas, jenis-jenisnya. Boleh, Masih boleh. banyak juga yang menarik. Korea ada yang total, ada yang garis, ada yang iya. dan segala macam ya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Sapa Kita. Oke pemirsa, nah kembali lagi di program Satwa Kita. Kali ini kita mau kenalan, Mas, satu persatu nih sama geckonya Mas Ragil. Boleh dilihatkan satu-satu contohnya, Mas, kira-kira. Kalau di sini ada berapa jenis? Di sini ada kurang lebih 5 mungkin, Mbak. 5 jenis ya? Iya. Jenis apa aja? Morphnya itu ada snow, terus enigma ada, emerald, tangerine, terus white yellow, ball strip. Enggak 5 dong, red itu lebih strip, ya? banyak lah. lebih dari Lebih dari 5 banyak. Boleh dilihatkan beberapa contohnya, Mas, biar kita bisa lihat bareng-bareng sama pemirsa di rumah. Nah, ini yang apa? Ini emerald. Emerald. Itu kepanjangan emerald tangerine atau Oke. tangerine Oh, ini yang ukurannya agak lumayan hijau. besar Iya. ya kalau yang ini ya. Usia berapa nih kira-kira? Itu DOB bulan apa sih? Ini 2021 Februari. Oh, berarti baru 1 tahun lebih. Iya. 1 tahun lebih sedikit. Oke, masuk. Terus ada apa lagi tadi? Di sini ada red stripe. Ini namanya Aptor RS albino patternless. Oke, jadi nggak cuma warnanya yang, kalau warnanya hampir sama, cuman dia motifnya beda ya. Iya. Kalau yang ini lebih ke totol, kalau yang ini lebih ke kayak garis lurus aja di badannya gitu. Kalau ini albino. Albino. Iya, kalau ini non albino. Betina ya? Iya. Betina. Udah bisa bedain. Udah bisa. Jadi tadi diajarin nih sama Mas Ragil bedanya betina dan jantan, pemirsa. Kalau betina itu dia polosan ya.
Di sini nggak ada jentol-jentolnya dan nggak ada huruf V-nya. Iya. Kalau yang jantan, ini dia dibarengin bisa nggak sih? Bisa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Kalau yang jantan, pinjem ya, nggak boleh. Dia malu kalau dia diliatin itunya. Jadi di bawah sini ada jentol-jentolnya 2 dan ada kayak huruf V-nya. Gitu, itu bedanya jantan dan betinanya ya Mas ya. Iya. Dan ini kalau beda jenis itu dikawinkan bisa juga Mas? Bisa. Bisa. Nanti yang lahir Yang penting jadinya itu masih apa? satu line albino. Hmm. Jadi di sini kan semua albino tremper, jadi masih bisa dikawinkan. Yang nggak boleh dikawinkan itu kawin silang antar line albino, semisal bell sama tremper itu nggak boleh. Oh gitu. Iya. Berarti semuanya ini masih bisa Bisa. dikawin silangan semua, Iya. dikawinkan semua ya. Bisa. Ada jenis apa lagi Mas yang lain? Mungkin yang warnanya agak lumayan berbeda dari 2 ini nih kan oranye-oranye ya. Ini ada ball strip. Ini. Tapi ini mau shading. Ini ada ball strip. Ih, gemes. Dan sebenarnya kalau gecko ini kan hewan nokturnal, jadi dia memang lebih aktif di malam hari. Lucu banget ya, ada hijau-hijaunya di bagian kepala. Ada lagi. Yang ini tadi apa? Jenis apa? Ini ball strip. Ball strip. Iya. Oh, lucu Ada 2 garis banget. hitam. Ada tomato juga di sini. Tomato. Iya. Oh, kenapa dinamai tomato? Karena warnanya hampir mirip Mirip tomat. buah ya. tomat ya. Ya secara basic ini more tangerine. Kok putih-putih ini dia pasirnya ya? Atau sakit? Itu habis saya kawinin sih Mbak, jadi mungkin berkelahi. Oh, kalau kawin ganas ya. Ganas. Oke, jadi sama seperti kadal-kadalan yang lain, dia tuh bisa juga putusin ekor kalau dia dalam Iya. keadaan yang terancam. Iya. Biasanya kalau di sini udah pernah ada yang putusin ekor, Mas? Ada. Ada. Karena apa? Dulu pas masih baby, salah pegang di ekor, nah ada yang putus. Udah tumbuh sekarang? Udah. Biasanya proses tumbuhnya itu berapa lama? Kalau tumbuh itu kan 1 bulan udah tumbuh. Cuma untuk jadi sempurna seperti ini lagi itu nggak bisa. Oh, nggak bisa? Ya, jadi keluarnya nanti Pendek. ya pendek gitu lah. Kayak kepala malah keluarnya. Oh, jadi sama kayak kepalanya dia? Iya, keluarnya kayak kepala nanti. Nah, ini dia. Oh iya. Agak guruk. Jadi kayak kelihatannya kepalanya jadi kayak depan belakang gitu loh. Iya, bentuknya sama kayak kepalanya. Iya. Dia bentuknya sempurna ekor, cuman memang pendek. Iya, pendek, iya. Pendek. Oke. Terus jadi lucu dia ya. Jadi kayak kepala. Jadi kayak kepala jadi jalan mundur gitu loh. Lucu ya. Tapi ini kan juga banyak orang yang agak lumayan takut untuk pegang ini karena takut digigit. Katanya tokek kalau gigit kan susah lepas gitu ya Mas ya. Ini gimana Mas cara hati-hatinya biar kita nggak kena gigit sama gecko? Kalau untuk karakter gecko itu sebetulnya dia tidak agresif, tidak gigit. Cuma mungkin dalam keadaan terancam atau semisal tadi Mbak baru pegang jantan. Nah, nanti tangannya dimasukkan ke pejantan lain, mungkin dikira musuhnya itu bisa gitu. di strike, bisa digigit. Oke, jadi harus berhati-hati ya. Itu ada tips-tipsnya pemirsa biar nggak kena gigit. Yang jelas ini sebenarnya aman banget untuk dipelihara ya Mas ya. Oke pemirsa, setelah ini kita akan melanjutkan obrolan bagaimana cara merawat gecko yang baik dan benar dan gimana sih cara breedingnya. Jangan kemana-mana, tetap di Satwa Kita.
Oke pemirsa, masih di program Satwa Kita dan masih membahas gecko-nya Mas Ragil nih. Nih Mas, kalau pemirsa di rumah ada yang pengen pelihara gecko, mungkin pemirsa bingung harus memulainya dari mana. Gimana menurut Mas Ragil? Apa tahap-tahapnya kalau mau melihara gecko? Ya, untuk semisal mau pelihara gecko, pertama kali itu beli yang dari breeder yang terpercaya. Intinya datanya jelas, terus silsilahnya jelas, ada datanya itu yang penting. Kemudian yang non enigma, kalau enigma itu kan ada sindrom. Nah, sindromnya itu yang buat dia susah makan. Jadinya ada perawatan khusus lah. Kalau untuk perawatan gecko itu tergolong mudah. Untuk pemula bisa pakai wadah donat seperti ini untuk wadah. Untuk alas bisa pakai koran, terus pasir dolomit juga bisa. Kalau untuk batu-batu zeolit yang untuk kucing itu tidak disarankan. Kenapa? Karena itu bisa membuat di perutnya ini iritasi, bisa luka juga, kan agak tajam-tajam gitu. Alas terbaik itu. Alas terbaik ya. Tapi kalau di sini pakai pasir dolomit kenapa? Ini pasir dolomit itu juga memudahkan untuk bersihin kotoran. Jadi kalau pasir dolomit itu tinggal diambilin kotorannya. Lagi pula dia juga meminimalisir bau. Kalau pakai kertas berarti masih bau ya? Iya, kalau pakai kertas itu baunya masih menyengat. Oke, berarti siapkan wadah, terus medianya ya, dia mau pakai kertas atau mau pakai pasir dolomit bisa. Terus apa lagi? Sediain minum. Harus disediain minum biar nggak ribet. Kalau ini di saya kan paling 3 hari 4 hari sekalian sama ngasih makan saya semprot. Oke, kalau di sini dikasih makan seminggu berapa kali, Mas? Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Oke, dan minumnya juga seminggu 2 kali juga. Iya. Dia kalau sakit di sini ada vitamin khususnya gitu nggak sih, Mas? Kalau untuk sakit di gecko itu biasanya kan sakit pencernaan, mencret atau muntah kayak gitu. Kalau untuk mencret ada obat khusus. Biasanya saya pakai yang dari reptilophobia itu. Ada ragi namanya. Ragi ya? Iya. Dan itu bisa langsung sembuh? Harus sabar. Harus sabar prosesnya. Berapa lama kira-kira bisa sampai dia benar-benar sembuh? Ya tergantung parah penyakitnya juga. Kalau masih awal-awal itu bisa lah seminggu 2 minggu bisa sembuh. Kalau untuk yang udah lama sampai badan kurus kering, terus ekornya juga sampai kecil lah gitu, lama Mbak. Yang ini aja aku lebih kurang udah 9 bulan baru sembuh, 8-9 bulan baru sembuh. Padahal itu diobatin ya? Iya. Tapi 9 bulan baru sembuh. Iya, wow, ya harus lah. Ekstra sabar yang jelas ya. Pakannya seminggu 2 kali apa? Pakai jangkrik saya. Pakai jangkrik? Iya. Pakai jangkrik. Jangkrik aja atau ada yang lain? Kalau untuk yang juvenil sampai dewasa itu saya pakai jangkrik. Kalau yang kecil-kecil babyan paling pakai ulet Hongkong. Yang itu ya. Ulet Hongkong dicampur sama jangkrik lah, diselingin. Oke. Dan biasanya kalau udah disediain ulet Hongkong kayak gini nggak mau sama jangkrik. Oh gitu ya? Iya. Enakan ulet Hongkong kali ya? Mungkin. Oke, nah di sini kan Mas Ragil juga breeding juga nih. Iya. Tahapnya apa aja sih Mas kalau breeding gecko ini? Kalau untuk breeding harus disiapkan jantan dan betina. Jelas itu ya, nggak mungkin dia bisa sendiri ya. Kalau untuk betina, tanda-tanda sudah bisa di breeding itu biasanya keluar bakal telur atau ovulasi. Seperti ini, kayak gini. Ada buletan-buletan merah di perut. Iya. Nah, kayak gini berarti dia sudah bisa dikawinkan. Kalau jantan ya umur minimal 8 bulan lah baru bisa dikawinkan. Oke. Setelah kawin, paling 2 minggu atau 3 minggu setelah kawin itu bakal keluar telur. Nah, keluar telur itu paling keluar 2 butir. Nah, setiap 2 butir keluar itu dinamakan kelut. Kelut? Iya. Nah, selama proses dia bertelur itu kurang lebih 1 musim itu ada 6 sampai 10 kelut, kurang lebih segitulah. Berarti
Oh, 6 sampai 10 Iya. klut ya. Ada juga yang satu klut udah berhenti, nggak produksi lagi, ada. Dan satu Tapi, per ya. klutnya itu 2 butir. Berarti Iya. kalau misalkan 5 klut ya 10 butir totalnya iya. gitu ya, Iya. Mas. Berarti untuk sekali dikawinkan dia tuh bisa menghasilkan sekitar 10 butir tapi bertahap keluarnya Iya. ya. Nggak langsung Jedanya brol gitu. 2 minggu lah. 2 mingguan. Dan pemirsa, saya mau kasih lihat pemirsa sesuatu yang lucu, unik. Tadi saya sempat dikasih lihat Mas Ragil. Ini ada di sini. Boleh dibuka ya, Mas ya? Boleh, boleh. Nah, coba tebak apa? Pasti nggak percaya. Ini kaget pasti pemirsa di rumah. Tarang! Ini tempat inkubasinya. Iya. Ada di laci meja. Kita boleh ambil satu ya, Mas? Boleh, boleh. Nah, ini per klubnya tuh keluar 2 2 butir. butir telur gecko. Ini dia. Nah, ini biasanya berapa lama proses inkubasi? Proses inkubasi itu sekitar 40 sampai 60 hari. 40 sampai 50. Suhu standar lah, suhu random. Dan katanya bisa ditentukan juga ya jantan dan betinanya. Iya, bisa. Caranya gimana tuh? Kalau untuk jantan itu di suhu kurang lebih 29 sampai 32 derajat Celcius itu kemungkinan besar jadi jantan. Kalau untuk betina ya sekitar 25, 26, 27 derajat lah. Nah, ini kan dibarengin nih. Rata-rata mereka jadinya jantan atau betina? Kalau suhu random kayak gini, suhu ruangan 50-50 perbandingannya. 50-50 ya, jantan dan betina Iya. ya. Tapi di sini kan suhunya lumayan dingin. Ya banyaknya jadinya betina. Banyaknya Iya. betina. Nah, itu pemirsa ternyata bisa diatur ya mau jadi jantan ataupun betina. Nah, mungkin itu dia tips-tips dari Mas Ragil tadi, gimana cara perawatannya, gimana kalau kita bagi pemula yang pengen memelihara si gecko ini, dan gimana cara breedingnya juga tadi kita udah bahas. Dan buat pemirsa di rumah yang pengen pelihara gecko bisa menghubungi Mas Ragil di mana, Mas? Di Instagram di Gendon Gecko @gendongeckosfarm. Ada WA-nya juga ya. WA-nya, Di situ ya. ada WA-nya. Langsung aja cek Instagramnya Mas Ragil karena di situ ada beberapa gambar-gambar foto-foto gecko-nya juga ya, Mas ya. Ada. Jadi bisa langsung pilih di situ ya. Iya. Bisa pilih di gambarnya atau bisa datang ke sini langsung untuk memilihnya langsung. Rate harganya kisaran berapa sampai berapa kalau di untuk sini? babyan saya ya umur 1 bulan itu yang morp standar, gambar apa? Bentuk standar itu warna standar kurang lebih ya 100.000, 200.000. Ya, Paling kisaran mahal di segitulah. sini sampai angka berapa? Paling mahal ya sekitar 2,5 3 juta ada gitu. Oke, nah pemirsa langsung aja kalau penasaran ke Instagramnya Gendon Geckosfarm. Oke, Mas Ragil, terima kasih banyak ya untuk hari ini informasinya dan semua edukasi tentang gecko di hari ini pastinya sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan pemirsa, itu dia satwa kita episode gecko. Saksikan satwa kita episode lainnya. Bye-bye.